بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan insyaallah ta'ala kajian tafsir setelah terhenti sekitar 3 bulan yang lalu. Tepatnya pada catatan yang saya bubuhkan, akhir kajian itu 28 Rajab atau bertepatan dengan 1 Maret. Akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal sudah berakhir insyaallah. Tepat 3 bulan kita tangguhkan kajian ini karena keperluan-keperluan, pembahasan-pembahasan yang memang perlu disegerakan secara darurat. Kemudian datangnya Ramadan, Syawal, dan malam ini kita bisa memulai kembali. Ketika kita telusuri pembahasan terakhir pada penghujung ayat ke-18, sebagiannya sudah kita bahas, namun di sana perlu adanya yang ditambahkan. Karena kajian kita adalah tafsir, sehingga tentunya diharapkan masing-masing memegang mushaf. Semoga tentunya demikian. Jika tidak bawa, maka alhamdulillah tersedia di hadapan antum, bisa diambil mushaf, dibuka surat Al-Kahfi ayat ke-18. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Nam, kita baca bersama. Wa tahsabuhum ayqadha wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal
wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamuli'ta minhum ru'ba. Allah Jalla wa'ala melanjutkan tentang kisahnya Ashabul Kahfi yang bermula pada ayat yang ke-9. Sudah kita lalui langkah-langkah dari kisah tersebut sampailah pada ayat ini ke-18. Wa tahsabuhum aiqadha, dan engkau mengira mereka itu dalam keadaan bangun. Nah, fi'ilnya atau kata kerjanya tahsabu, yang maknanya mengira. Wa tahsabuhum, dan engkau mengira mereka aiqadha, terbangun, dalam kondisi bangun, dalam kondisi sadar. Wahum ruqud, sementara mereka itu dalam keadaan tidur. Sementara mereka ternyata dalam kondisi tidur. Kata aiqadha adalah kata dalam bentuk jamak. Sedangkan tunggalnya yaqidhu. Tunggalnya yaqidhu. Sebagaimana telah diingatkan, hendaknya antum memiliki catatan tersendiri. Mungkin dalam catatan itu, tapi mungkin bagian belakang atau bagian mana antum khususkan di situ kumpulan-kumpulan kata kerja, tunggalnya, jamaknya. Kemudian mufradat, arti tiap kata-kata, sehingga akan terkumpul setiap kajian selangkah demi selangkah sekian perbendaharaan kata. Sedangkan catatan terkait dengan syarah antum pisahkan tersendiri. Aiqadha jamak dari kata yaqidh, yang artinya terbangun atau sadar atau bangun dari tidur. Sehingga ketika membangunkan seseorang dari tidur, istaiqidh, bangun. Atau kadang qum, ayo bangun, artinya berdiri, beranjak, segera bangun dari tidur. Al-muhim bahwa aiqadha adalah terbangun. Engkau kira mereka itu dalam keadaan terbangun, wahum ruqud, sementara ternyata mereka itu ruqud, mereka itu tidur. Kenapa dikatakan atau terlihat seperti itu? Karena mata mereka itu terbuka. Dalam keadaan mereka juga bernafas. Wala yatakallamun, tapi mereka tidak bicara. Ini setidaknya untuk bisa menggambarkan. Mata terbuka, bernafas, tapi tidak bicara. Maka orang yang melihat mengira dia itu tidak tidur, dia terbangun, dia sadar. Namun kenyataannya ruqud, mereka dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami, kata Allah, membolak-balikkan mereka. Karena kondisi orang tidur dalam satu posisi,
itu juga mengkhawatirkan. Sehingga dengan hikmahnya Allah membolak-balikkan mereka. Dzatal yamin wa dzatal shimal, ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Kita bisa rasakan tidur dalam satu posisi terlentang atau melumah gini terus, tidak enak. Kadang ganti ke kanan, kadang ganti ke kiri. Demikianlah Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka sebagaimana layaknya manusia yang lainnya. Kami balikkan mereka ke kanan maupun ke kiri. Wa kalbuhum basitun, dan anjingnya mereka dalam keadaan menelentangkan dhira'aihi, kedua hastanya. Insyaallah antum tahu bagaimana ketika anjing itu duduk, maka yang ditelantangkan adalah dhira'. Dhira' itu hastanya, dhira'aihi, kedua hastanya. Bil wasit, yang berada di depan mulut gua, layaknya seperti berjaga-jaga, menjaga keberadaan pemuda tadi yang ada di dalam gua. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Lawit tala'ta alaihim. Nah, kita sampai pada kalimat itu. Lawit tala'ta alaihim. Jika engkau melihat atau menyaksikan mereka. Jika engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan mereka, lawallaita, niscaya engkau akan berpaling, minhum, dari mereka, dari pemuda tadi. Firara, berpalingnya itu dalam keadaan bukan sebentar apa pelan-pelan, tapi firara dalam kondisi lari. Nah, ingin cepat menghindar. Maka Allah katakan firara, berlari. Wala mulita, dan engkau akan dipenuhi minhum, dari mereka itu, ru'ba, rasa takut atau ketakutan. Sehingga kalau mau diterjemahkan secara urut, dan engkau akan dipenuhi, dinaungi rasa takut minhum, disebabkan mereka, disebabkan karena menyaksikan mereka. Kenapa seperti itu? Dijelaskan di dalam syarahnya, karena Allah Jalla wa'ala meletakkan pada mereka itu al-haibah, kewibawaan, hatta la yasil ilaihim ahadun, saking diberikan kewibawaan yang begitu besar oleh Allah Jalla wa'ala, sampai-sampai tidak seorang pun bisa sampai menemui mereka. Tidak seorang pun bisa menemui mereka. Malah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, ketika engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan justru berpaling secepatnya. Dan juga bukan hanya itu, engkau akan dinaungi rasa takut dari mereka. Semua tadi karena haibah yang Allah Jalla wa'ala berikan. Nah, sampai-sampai nantinya mereka akan menemui ajalnya, dan Allah akan bangunkan mereka dari tidurnya. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan ru'bah. Yang tadi telah disebutkan rasa takut. Limadha? Kenapa ketika menyaksikan mereka itu timbul rasa takut? Ada 4 pendapat. Nah, ini bubuhkan di dalam catatan. Yang pertama, min wahsyatil makan,
karena tempatnya itu wahsh, tempatnya itu menakutkan atau tempatnya itu kotor. Bagaimana tidak, karena selama 309 tahun mereka berada di sana. Jangankan setahun 2 tahun, jangankan sekian lama, ratusan tahun, sepekan 2 pekan saja tempat itu kotor. Maka oleh karenanya para ulama mempunyai alasan kenapa menimbulkan rasa takut, min wahsyatil makan, karena tempatnya yang mencekam, tempatnya yang menakutkan. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Al-Kalbi rahimahullah, karena mata mereka terbuka. Seperti layaknya orang terbangun yang ingin bicara, sementara mereka dalam keadaan tidur. Takut apa enggak antum melihat orang matanya terbelalak begini, tapi diem? Antum dipandangi terus, seakan-akan dia sadar, sementara justru sebaliknya dia dalam kondisi tidak sadar. Demikian kata beliau, karena mata mereka terbelalak, terbuka. Pendapat yang ketiga, karena banyaknya rambut mereka. 309 tahun, antum bisa bayangkan seberapa panjangnya rambut itu. Kita sebulan, 2 bulan tidak potong rambut aja sumpek. Iya. Bukan hanya rambut, panjang kuku mereka. Disunnahkan kita memotong kuku sepekan sekali di hari Jum'ah, karena memang kelihatan sudah mulai panjang. Iya. Kuku panjang sedikit saja sudah tidak enak. Begitu kuku antum potong, lega rasanya. Iya. Iya Pak, iya. Adem gitu, jari jemari itu adem kalau kuku sudah dipotong. Karena memang di situ hinggapnya syayatin. Maka jangan panjang-panjang kukunya. Demikian pula di rongga-rongga hidung, tempat hinggapnya syayatin. Begitu wudu kita masukkan air, longgar, terasa mulai bergegas kembali. Demikian pula telinga, sehingga orang yang terlambat sholatnya, maka syaitan kencing padanya. Taib, kukunya panjang, dan mereka dibolak-balikkan oleh Allah Jalla wa'ala tanpa terasa, min ghairi hissin wala ish'ar, tanpa ada terasa bahwa mereka dibalik seperti itu oleh Allah Jalla wa'ala. Pendapat berikutnya satu lagi, Allah Jalla wa'ala hendak cegah dari mereka dengan dimunculkan rasa ru'ab, rasa takut, li'alla yarahum ahadun, agar tidak seorang pun bisa melihat mereka. Ya, belum mendekati, belum melihat saja sudah takut. Ini hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, min wahsyatil makan, karena tempatnya. Yang kedua, karena matanya terbuka. Yang ketiga, karena banyaknya rambut dan panjang kukunya. Dan yang keempat adalah sengaja Allah letakkan rasa takut agar tidak seorang pun bisa menyaksikan mereka. Salah satu buktinya, sesuatu yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum,
Kata Ibnu Abbas, ghazawna ma'a Muawiyah nahwar Rum. Suatu ketika kami sedang melakukan perjalanan, melakukan peperangan bersama sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu ke arah Romawi. Famararna bil kahf alladhi fihi ashabal kahfi. Lewatlah kami di suatu tempat yang di situ padanya pemuda-pemuda kahfi. Faqala Muawiyah bertanya, mengajukan suatu permintaan. Lau kushifa lana an haula fanadharna ilaihim. Seandainya disingkapkan, ditunjukkan pada kita keadaan mereka, niscaya kita ini bisa melihat mereka. Nah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Laqad muni'a dzalik man huwa khairun mink. Sungguh telah tercegah, telah dicegah oleh Allah Jalla wa'ala manusia yang dia lebih baik darimu. Sengaja Allah Jalla wa'ala singkirkan atau tidak tampakkan mereka itu terhadap orang atau manusia yang lebih baik darimu. Nah, faqala, maka Ibnu Abbas menyatakan membaca ayat ini, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Seandainya engkau ditampakkan kepada atas mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan lari dari mereka terbirit-birit. Naam. Selesai ayat ke-18, kita melangkah 6. Afwan, ada sebelumnya kelanjutannya. Faba'atha Muawiyah nasan. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengutus beberapa orang. Faqala idhabu fanzuru. Berangkatlah kalian, coba periksa. Falamma dakhalul kahf ba'athallahu alaihim rihan fa akhrajathum. Ketika mereka sudah mulai masuk gua kahfi, maka Allah kirim angin kepada mereka untuk mengeluarkan mereka, agar supaya mereka tidak bisa masuk ke dalamnya menyaksikan pemuda-pemuda tersebut. Karena kalau sudah menyaksikan mungkin sudah ketakutan, pingsan dan sebagainya. Sehingga Allah berikan satu kebaikan dengan Allah utus angin yang mencegah mereka untuk masuk. Qala ta'ala wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kata Allah Jalla wa'ala, wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah, ba'atsnahum. Kata kerjanya ba'atha. Kata kerjanya atau fi'ilnya ba'atha. Karena Allah di situ diisyaratkan dengan kata ganti nahnu, jadilah ba'atsna. Hum, mereka. Ba'atsnahum, kami utus atau kami bangkitkan mereka.
Demikianlah ketika kami bangkitkan mereka. Liyatasaaluna bainahum. Kata kerjanya yatasaalun. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Di situ ditambahkan dengan lam, liyatasaalu, saling bertanya di antara mereka. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Kami, kata Allah, telah bangunkan mereka. Artinya sebagaimana kami telah tidurkan mereka di dalam kahfi, dan kami jaga jasad-jasad mereka dari kerusakan dengan panjangnya masa di dalamnya, maka demikian pula kami telah bangkitkan mereka dari tidurnya, yang mana tidur itu tasyabbah al-maut, menyerupai kematian. Demikian disebutkan dalam tafsirnya. Allah bangunkan mereka dengan suatu tujuan, dengan suatu maksud. Apa tujuannya? Liyatasaalu bainahum, agar satu sama lain di antara mereka 7 pemuda tadi saling bertanya satu dengan lainnya. Maka Allah lebih lanjut memberikan rinciannya, ceritanya. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang dari mereka, kam labithtum, berapa lama kalian di sini? Berapa lama kalian menetap atau tinggal di sini? Disebutkan dalam tafsir, yang bertanya itu adalah pimpinan pemuda tadi. Namanya Maksalmena. Dicatat kalau perlu. Namanya Maksalmena. Pimpinan 7 pemuda tersebut. Qala qailun, qail itu yang berkata. Yang berkata dari mereka menyatakan suatu pertanyaan, kam labithtum, berapa lama kalian di sini? Artinya berapa lama kalian tidur di sini? Kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Karena di antara mereka saling mengingkari lama tidurnya. Tidak percaya kalau tidurnya itu 300 tahun lebih. Mereka menyangka sesaat saja tidurnya. Sehingga Maksalmena bertanya, kam labithtum, artinya berapa lama tidur kalian? Pendapat lain menyatakan karena mereka itu orang yang selalu menjaga dan memelihara sholatnya. Sehingga ketika terbangun kemudian saling bertanya, tadi nampaknya belum sholat ini, tadi nampaknya belum sholat. Terasa ada sesuatu yang tertinggal. Sehingga kemudian Maksalmena mengembalikan dengan suatu pertanyaan, berapa lama sih kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Qalu jamak dari qala. Tadi qala satu orang. Siapa? Maksalmena. Qalu, mereka bilang, atau di sini mereka menjawab. Siapa mereka? Ya selain Maksalmena. Mereka bilang, labithna, kami ini tinggal yauman, cuma 1 hari, au ba'da yaum, atau sebagian hari, setengah hari lah, paling sekitar itu. 3 abad lebih dianggap cuma sehari atau setengah hari. Qalu,
rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka bilang Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala a'lam yang lebih tahu bima labithtum dengan atau berapa lama kalian tidur. Nah, disebutkan dalam tafsir mereka itu waktu masuk kahfi itu pada waktu ghudwah. Ghudwah itu pagi hari. Pagi hari tepatnya waktu antara subuh dengan terbit itu bahasa Arabnya ghudwah. Nah, ketika mereka masuk kahfi di waktu itu. Nah, maka mereka mulai bisa merasakan bangunnya tadi di waktu Isya. Di waktu Isya. Isya itu artinya permulaan gelap. Nah, kalau maghrib bukan permulaan gelap karena masih ada merahnya. Nanti sudah Isya itulah permulaan gelap, permulaan malam. Nah, sehingga mereka bilang labithna yauman au ba'da yaum. Kita ini tidur cuma sehari atau paling enggak sekitar setengah hari. Nah, maka mereka bilang Allah sebagai Rabb kalian, sebagai Rabb kita adalah lebih tahu berapa lama kita tinggal di sini. Fab'atsu ahadakum, maka utuslah oleh kalian ahadakum, salah seorang di antara kalian. Dikasih tugas dari 7 tadi, dikasih tugas salah seorangnya. Disebutkan dalam tafsir salah seorangnya tadi adalah Yamlikha, yang bernama Yamlikha. Nah, diutus untuk apa? Biwariqikum, untuk bawa warak, mata uang. Nah, bawalah mata uang ini ilal Madinah, menuju kota. Untuk apa? Untuk belanja, keperluan semuanya. Maka yang diwakilkan adalah Yamlikha. Nah, berangkatlah Yamlikha untuk tujuan tersebut. Apakah uang perak itu sudah tercetak atau belum? Yang jelas disebutkan di sini dengan warak. Nah, dengan warak. Menuju mana? Menuju Al-Madinah. Madinah itu artinya kota. Bukan Madinah Nabawiyah, Madinah Munawwarah bukan, tetapi Madinah itu kota. Kota apa yang dimaksud? Tursus. Nah, nanti coba lihat di peta. Kota namanya Tursus. Di masa jahiliyah namanya Afsus. Pakai alif. Afsus. Nah, maka kemudian setelah datangnya Islam digantilah dengan Tursus. Nah, disuruh berangkat. Yamlikha yang bersedia untuk berangkat. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Falyanzur, maka perhatikan dan lihatlah nanti ketika sudah sampai di Tursus. Ayyuha, siapakah azka ta'ama. Azka itu lebih bersih. Sehingga asal kata zakat juga dari kata ini, zakat. Nah, itu membersihkan jiwa. Azka ta'ama, yang lebih bersih makanannya. Apa yang dimaksud lebih bersih di sini? Beberapa penafsiran. Yang pertama, yang lebih halal. Ya, antum ikhtiarlah, carilah nanti di sana mana yang makanan itu terjaga, yang halal, cari. Nah,
Sehingga makanan itu bukan hasil rampasan atau bukan pula dengan sebab yang haram. Cari. Nah, berusaha dulu. Maka dari sini para ulama menjadikan pendalilan diperintahkan bagi setiap hamba untuk berusaha mencari makanan yang halal. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Sudah Allah perintahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa Ashabul Kahfi, Allah perintahkan hambanya untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya azka ta'ama. Agar jiwa badan ini tidak kemasukan dari sesuatu yang haram, maka akan tumbuh pula dari yang haram. Pendapat yang kedua, diperintahkan oleh pemuda semuanya kepada Yamliha, cari zabihah mukmin, sembelihan orang yang mukmin. Dan jangan cari sesembelihan orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Maka menunjukkan pemuda tadi sebagai bukti berikutnya mereka adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka menyembunyikan keimanan mereka. Karena terancam nyawa jiwa mereka kalau sampai ketahuan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, at-tayyibu ta'aman. At-tayyib yang paling thayyib, yang paling enak, yang paling terjaga dan sebagainya. Pendapat berikutnya pendapatnya Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Ajwadu ta'aman. Ta'am yang ajwad, yang bergizi, yang enak, yang berkualitas. Itu sekaligus kita diajari kalau cari makanan bukan asal kenyang, tapi cari yang berkualitas. Walaupun murah, tidak harus mahal. Sayur-sayuran, buah-buahan, ini, itu, dan sebagainya. Biasanya kemudian jadi tidak ajwat lagi kalau kecampuran dengan yang menumpanginya. Minyak, tepung, gula, ya, mulai sudah terkontaminasi. Al-muhim ajwadu ta'aman. Pendapat yang berikutnya arkhasu ta'aman, yang paling rokhis, yang paling murah. Karena mungkin persediaan mereka ketika melarikan diri itu apa adanya, sangat terbatas, tidak cukup nanti kalau beli makanan yang mahal-mahal. Ini beberapa pendapat. Yang paling halal, yang paling thayyib, yang paling murah, yang sesembelihannya sesembelihan orang yang beriman. Falyatikum birizqim minhu. Falyatikum, maka bawahlah makanan tadi untuk kalian. Birizqin minhu, dengan rizki darinya. Rizki di situ artinya makanan. Ta'kulunahu, yang kamu dengan itu bisa menikmatinya, bisa kamu makan. Kita selesaikan sedikit. Wal yatalattaf, dan hendaklah engkau berlemah lembut. Ketika ketemu mereka di sana nanti, jangan menunjukkan sikap kasar, memancing perhatian, memancing emosi, sehingga kamu akan disorot seluruh pihak. Siapa kamu? Maka Allah perintahkan wal yatalattaf. Apalagi kamu tidak pernah ke sana, jangan kemudian gerasa gerusuh dengan petentang-petenteng, jangan. Wal yatalattaf, lemah lembutlah kamu. Allah nasihati. Wala yush'iranna bikum ahada. Yush'iran artinya menunjukkan.
wala yus'iranna, dan jangan kau tunjukkan bikum ahada, tentang keberadaan dirimu. Nanti ketika kamu diketahui dan dilacak, maka kalian semua akan dihabisi, dicari. Memang itu yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka cari selama sekian ratusan tahun ini. Maka jangan kamu tampakkan itu semua, sehingga akan memudaratkan yang kelanjutannya insyaallah pada ayat berikutnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.